Assalamualaikum Bapak Ibu, ketemu kembali untuk materi pedagogi khusus untuk pengembangan potensi peserta didik. Selamat belajar. Soal pertama, di kelas Bu Rani ada beberapa anak yang suka menyendiri. Sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki A. Keterampilan sosial yang rendah, B. Kemampuan berkomunikasi yang rendah, C. Kemampuan menghargai diri yang rendah, D. Keterampilan sosial yang rendah. Silakan Bapak Ibu dijawab. Ya, jawabannya adalah D ya Bapak Ibu, keterampilan sosial yang rendah. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan ada pada A. Tingkat kecerdasan yang rendah, B. Minat belajar yang kurang baik, C. Motivasi belajar yang kurang baik, D. Bakat siswa yang rendah. Jawabannya adalah A ya Bapak Ibu, tingkat kecerdasan yang rendah. Selanjutnya, setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak adalah A. Fleksibel dan sesuai bakat, B. Demokratis dan permisif, C. Fleksibel dan permisif, dan D. Demokratis dan sesuai bakat. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak skip, maka kita akan mendapatkan jawabannya adalah B. Demokratis dan permisif. Selanjutnya, beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan, B. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan, C. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran, dan D. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Ya, ini agak panjang ya Bapak Ibu. Jawaban yang tepat adalah yang A ya Bapak Ibu, memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Selanjutnya, pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan implikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan. A. Keragaman dalam irama perkembangan, B. Perkembangan berlangsung secara bertahap, C. Variasi dalam tempo perkembangan, D. Awalnya diferensiasi, akhirnya integrasi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B ya, perkembangan berlangsung secara bertahap. Selanjutnya, Ismail siswa kelas 2 SD mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang. Namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek.
Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif A. Pre-operasional, B. Pra-operasional, C. Operasional konkret, dan D. Operasional formal. Silakan Bapak Ibu dipikir dulu jawabannya. Jawaban yang tepat adalah C ya Bapak Ibu, operasional konkret. Kita lanjutkan. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di dalam kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian A. Diri, B. Moral, C. Sosial, dan D. Emosi. Kira-kira mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah ya, betul sekali, yang C, yakni aspek penyesuaian sosial. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang diabaikan, dan D. Anak yang ditolak. Silakan Bapak Ibu, kira-kira Diki termasuk anak yang seperti apa? Baik, jawabannya benar, D. Anak yang ditolak. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. B. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. C. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Dan D. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai dengan bakatnya. Yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah D ya Bapak Ibu, memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai dengan bakatnya. Terakhir, salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini bisa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar, B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, C. Faktor penyebab kesulitan belajar anak, D. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak. Jawaban yang tepat B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. Demikian Bapak Ibu, sukses selalu dan sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.